Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca Ummul Kitab, kita membaca Al-Fatihah sebagai bentuk, dan kita jadikan Al-Fatihah ini sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa dan harapan kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan secara lahir dan batin. Yang ketiga, kita mohon semoga semua orang yang sakit di antara kita, di keluarga kita, tetangga kita, dan siapapun yang kita cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Allah berikan pahala yang berlipat, dan mudah-mudahan penyakit itu akan menjadi penghapus dosa dan peninggi derajat kelak di yaumil akhir. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas jalan kebaikan selama hayat di kandung badan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, petang hari ini saya berbahagia karena bisa berada di tempat ini, di Masjid Al-Hakim. Tempat yang paling disukai di muka bumi ini adalah al-masajid. Adalah masjid-masjid, tempat yang digunakan untuk sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih berbahagia lagi karena pertemuan yang diadakan pekan ini, saya mendengar kalau pengajian ini adalah pengajian pekanan atau bulanan nih? Rutin, setiap pekan. Berarti ya, ini pekanan. Jamaah sekalian, saya berbahagia bahwa pertemuan pekanan, pengajian pekanan ini akan menjadi pertemuan yang paling istimewa dalam satu tahun. Ya. Dan saya katakan ini memang pertemuan yang paling istimewa dalam satu tahun itu. Kenapa? Karena pengajian kita hari ini berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling agung dalam satu tahun. Hari-hari yang kalau amal soleh dilakukan di situ, itu akan menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jatuh di 10 hari yang paling agung dalam satu tahun. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin, seperti yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa ma min ayyamin, tidak ada hari-hari apapun dalam satu tahun itu, di mana al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr, daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Kata Nabi, enggak ada hari-hari. Ini adalah hari-hari yang paling bagus. Ini adalah hari-hari, kalau kita ibaratkan dia ini sebagai
media tanam, ya, sebagai media tanam, ini adalah media tanam yang paling istimewa. Ya. 10 hari ini media tanam yang paling istimewa. Subur, dan semua kebajikan yang ditanam di situ bukan hanya akan tumbuh dan berhasil, enggak. Dia akan tumbuh, berhasil, dan akan banyak, ya, buahnya. Pahalanya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sampai sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, gimana dengan jihad di jalan Allah? Jadi kalau ada orang jihad, ini amalan yang luar biasa jemaah sekalian. Yang dilakukan di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bisa enggak menyainginya? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Jihad ini jemaah sekalian sebagai gambaran saja, amalan yang luar biasa. Orang yang mati syahid itu mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Orang mati syahid itu. Dan tidak ada ceritanya orang masuk surga kemudian pingin dikeluarkan lagi kecuali orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu setelah dia masuk surga, kalau dia boleh mengharapkan sesuatu, dia mengharapkan ingin hidup lagi, dikembalikan ke dunia, ingin berjihad lagi, lalu mati lagi. Ini hanya orang yang mati syahid aja. Berarti kan luar biasa. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, gimana dengan jihad ya Rasulullah? Kalau dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah nggak bisa dibandingkan. Jadi ini kesempatan, ya. Kalau Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan luar biasa untuk banyak menanam amal kebajikan. Jemaah sekalian perlu diketahui bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Allah hanya ngasih ladang, silakan. Kamu mau nanam, ya silakan. Aku berikan ladangnya. Nah, ini waktu-waktu yang subur, waktu-waktu yang bagus kalau untuk bercocok tanam. Tergantung kitanya jemaah sekalian. Di sini waktunya, dan subhanallah, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, semua amal saleh yang merupakan rukun Islam itu terjadi semuanya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Di sini ada sholat, sudah pasti. Ya. Di sini ada sedekah di 10 hari pertama. Ya. Zakat itu bagian daripada sedekah juga jemaah sekalian. Atau sedekah itu bagian daripada zakat. Bahkan Allah mengungkapkan zakat di dalam Al-Quran dengan kata sedekah. Ya. Di sini ada sedekah. Di 10 hari ini ada puasa. Nanti ada puasa Arafah. Di sini ada haji. Semuanya ngumpul di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, makanya saya ingin mengajak diri saya secara pribadi dan jamaah sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 1, berdoa agar Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan kebajikan, ketaatan dengan segala variannya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Karena penyakit kita tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penyakit kita sekarang itu apa? Nahnu na'lam wala na'mal. Kita ini kadang-kadang tahu, tapi tak semangat untuk mengerjakan. Cuman kita tahu, ya. Nah, ada penyakit, namanya penyakit apa tuh? Penyakit malas namanya, ya. Penyakit malas. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari syaitan dan lain semacamnya. Tapi ketahui, ada satu sifat yang Nabi ajarkan agar kita berlindung kepada Allah darinya juga. Apa itu? Sifat malas.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal. Al-ajz wal kasal. Al-ajz, apa itu al-ajz? Al-ajz itu begini jemaah sekalian. Orang punya kemampuan, orang punya keinginan di dalam hati. Ada sesuatu yang diinginkan. Hatinya semangat jemaah sekalian. Keinginannya besar, tapi tidak punya kemampuan secara fisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan terdengar bersaut-sautan di masjid, di musola dan lain semacamnya. Pingin rasanya ingin melaksanakan sholat berjamaah, tapi kaki tidak mendukung. Boro jemaah sekalian. Campur asam urat jemaah sekalian. Ya. Meleleh air mata melihat orang lalu lalang pergi ke masjid. Kita hanya menangis, nggak bisa. Nah, itu namanya al-ajaz. Keinginan ada tapi kemampuan nggak ada. Itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Yang kedua, ya, wal kasal. Al-kasal kebalikannya. Al-kasal itu kemampuan secara fisik ada tapi keinginan tidak ada. Nah, ini kasal namanya. Dan ini penyakit kita jemaah sekalian sekarang nih. Ya, ini penyakit kita sekarang. Kita kadang-kadang na'lam wala na'mal. Kita tahu ini waktu yang paling bagus untuk kita memperbanyak amal. Tahu ya tahu aja. Tapi sama sekali tidak bisa sampai menggerakkan anggota tubuh ini untuk beramal. Ya. Maka pantas kalau Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dari dua sifat ini. Al-ajaz wal kasal. Fisiknya kuat ya atau kemampuannya ada tapi tidak didukung oleh kemampuan fisik. Atau kebalikannya, kemauannya atau fisiknya kuat tetapi kemauannya tidak ada. Maka nomor satu itu saya ingin mengajak semuanya berdoa ya, minta taufik dan hidayah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukan amal-amal saleh wabil khusus di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, tilawah Quran, sedekah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, akhlak yang baik, membantu orang, kalimat-kalimat thayyibah, zikir, secara khusus zikir jemaah sekalian. Ya, sebab Nabi SAW pernah mengarahkan kepada kita, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah oleh kalian di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu minat takbiri wa minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus jemaah sekalian. Ya, jadikan ini wirid kita sehari-hari. Sambil naik sepeda atau sepeda motor, kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu sambil asapuan subhanallah alhamdulillah ya. Iya, kita ini banyak membuang waktu. Ini doa yang pertama. Yang kedua, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal kita. Ya, agar Allah menerima amal kita. Karena kita kan tidak tahu apakah amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Ya, nggak tahu. Sama seperti orang yang membuka etalase untuk jualan. Apakah dia memastikan jualannya pasti laku? Enggak. Cuman berharap iya, begitu. Ya. Tapi kalau pasti laku ya enggak. Ya tergantung pembelinya. Pembelinya cocok enggak dengan barang kita, iya kan? Dan kita ini ketika kita beramal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu persis seperti orang bisnis. Allahnya jadi pembeli, kitanya jadi penjual. Di dalam surat At-Taubah kalau enggak salah ayat 111 Allah mengatakan gini, "Innallaha ashtara minal mu'minin
Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman. Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman. Berarti Allahnya jadi pembeli, orang yang beriman ini menjadi penjual. Apa yang Allah akan beli dari mereka? Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka. Ini yang akan dijual. Gimana caranya menjual diri dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gunakan diri, gunakan harta itu untuk sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti bisnisnya sama Allah. Dijual atau dibayar nggak sama Allah? Dibayar. Apa bayarannya? Kelanjutan ayatnya mengatakan bi anna lahumul jannah. Allah akan bayar nanti dengan surga. Tapi kalau diri kita, harta kita, kita gunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah, disukai oleh syaitan, berarti bisnisnya sama siapa? Sama syaitan. Dibayar nggak sama syaitan? Dibayar. Apa bayarannya? Jadi temannya setan, jemaah sekalian. Ya, nanti jadi temannya setan di neraka. Setan pingin memang. Kita tidak ingin menjadi teman syaitan. Kita ingin ya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Transaksi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering orang itu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kalau sudah salat, kalau sudah beribadah, minta kepada Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan pentingnya kita berdoa ini juga jemaah sekalian, karena kita ini yakin, bukan tidak tahu aja. Kita yakin bahwa amal kita itu tidaklah sempurna. Karena al-kamalu lillah, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita berdoa. Ini yang kedua. Jadi yang pertama berdoa agar diberi taufik, hidayah supaya kita bisa beramal. Yang kedua, kalau sudah diberi taufik, hidayah untuk beramal, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dan ibadah tersebut. Yang ketiga, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Ini yang penting. Istiqamah dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal, istiqamah dengan iman dan amal saleh. Ya. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya kita bisa mendapatkan fadilah dari keistiqomahan itu. Ya. Pertama, kenapa kita perlu berdoa supaya kita diberi istiqomah? Nomor satu, karena mau istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Ya. Bukan sesuatu yang kecil. Makanya salah satu di antara doa Nabi SAW yang sering diulang, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa Anda berdoa seperti ini? Sebab hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, gampang dirubah, gampang berubah dia. Hati itu gampang berubah jemaah sekalian. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ketetapan hati. Istiqamah. Ya. Istiqamah. Makanya perlu berdoa, ya. Baik doa secara khusus seperti tadi, dan hadirkan jemaah sekalian juga di benak kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Ketika kita membaca ini, kita kan sering tuh membaca doa ini. Karena ada di dalam suratul Fatihah. Ya. Ulama mengatakan tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud itu adalah Islam. Lalu ada pertanyaan, kalau jalan yang lurus itu Islam, berarti kita minta Islam lagi dong. Padahal kita sudah Islam. Ya kan? Kata para ulama ternyata bukan begitu maksudnya. Ketika kita mengulang doa, ihdinas siratal mustaqim,
terus diulang-ulang ketika kita baca suratul Fatihah, ketahuilah bahwa yang diminta saat itu adalah ya Allah berikan kami keistiqomahan di dalam Islam. Minta supaya diistiqomahkan. Ya. Minta supaya diistiqomahkan. Hadirkan di benak kita ya, pikiran ini ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Bahwa yang kita minta saat itu adalah keistiqomahan. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, ya, mintalah keistiqomahan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fadilah. Fadilah dari istiqomah. Apa fadilah orang bisa istiqomah dengan iman dan amal saleh yang dia lakukan? Apa fadilahnya? Fadilahnya banyak sekali jemaah sekalian. Fadilahnya banyak. Tapi saya hanya akan menyebutkan satu saja. Tapi satu ini adalah yang paling kita inginkan, yang paling kita dambakan. Apa? Orang yang istiqomah dengan iman dan amal salehnya, Allah akan memberikan buat dia husnul khotimah. Semua orang nanti pasti akan mati. Ya. Tapi matinya modelnya gimana? Nah, orang yang istiqomah dengan iman dan amal salehnya, Allah akan berikan kepada dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Mati dalam husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala apa tanda-tandanya? Gini jemaah sekalian. Tanda husnul khatimah itu banyak. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah tandanya banyak. Kalau dibagi dua, kita bisa mengatakan ada tanda husnul khatimah yang diketahui oleh orang. Yang kedua, ada tanda husnul khatimah yang diketahui hanya oleh yang bersangkutan. Yang mau mati itu aja. Kalau yang diketahui oleh orang, ya banyak sekali. Ya contohnya misalnya, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu pertanda baik. Sebab keterangan di dalam hadis menunjukkan kalau orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari azab kubur. Kalau orang selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar. Yang sesudah itu lebih nyaman lagi. Tapi ini kan ketahuan oleh orang. Kalau tanda husnul khatimah yang tidak diketahui kecuali oleh yang bersangkutan, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Dia membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu konsekuensi dari syahadat itu. Ada amal-amal wajib yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi dari syahadat tersebut. Ada amal-amal yang terlarang yang harus dia tinggalkan sebagai konsekuensi karena dia sudah mengucapkan syahadat. Dan dia istiqamah dengan itu semua. Apa yang akan terjadi? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka itu para malaikat. Rombongan malaikat akan turun. Kapan kata para ulama? Inda sakaratil maut. Mereka akan datang saat sakaratil maut. Dan gak ada yang melihat mereka kecuali dia. Kecuali yang akan mati.
Dan pemandangan ini, kalau dalam keterangan hadis, malaikat itu jumlahnya banyak yang datang. Maddal basar, sejauh mata memandang orang ini, dia melihat malaikat itu. Rombongan malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat. Tapi karena ini pemandangan yang belum pernah dia lihat, itu pun menggentarkan dia. Dia khawatir, dia takut. Lalu Allah perintahkan, bilang sama dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kamu. Dan Allah perintahkan malaikat itu bukakan pintu surga yang akan dia masuki, dibukakan, dia pun melihat, dia pun tersenyum, dan ketika tersenyum Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Sehingga banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah seperti ini ketika dicabut ruhnya dalam keadaan tersenyum. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan yang cukup detail disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis Al-Barra ibn Azib. Saya akan bacakan supaya lebih detail jemaah sekalian. Nabi menceritakan perjalanan seorang hamba yang istiqomah dengan iman dan amal solehnya ketika akan meninggalkan dunia ini. Kata Al-Barra bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah fi janazati rajulin minal ansar. Mengantar jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar di Madinah. Fantahaina ilal qabr wa lamma yulhad ba'du. Kami udah nyampe di pekuburan, tetapi ternyata yang menggali kuburan itu belum tuntas. Penggaliannya belum tuntas. Faqa'adna haulan Nabi. Maka Nabi SAW duduk menunggu penggalian yang sedang dituntaskan. Kami pun duduk di sekeliling Nabi SAW. Faja'ala yanzuru ila sama wa yanzuru ila al-ard. Kami perhatikan Nabi SAW. Nabi melihat ke langit, melihat ke tanah. Ke langit, ke tanah. Terus seperti itu. Waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu. 3 kali Nabi melakukan itu. Memandang ke langit, memandang ke bumi. Terus begitu. Itu maqal. Kemudian Nabi berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. 3 kali Nabi mengucapkan itu. Dan di riwayat lain disebutkan kalau Nabi mengajak para sahabat. Ayo, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ini dilakukan oleh Nabi SAW di Icruk Porot jemaah sekalian. Sambil nunggu ngantos penggalian kubur itu, nunggu di atas, diam semuanya, ya. Dan saat itu kata rawi hadir itu, kami semuanya diam, nggak ada yang ngomong. Apalagi mereka bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu mengungkapkan bagaimana diamnya para sahabat ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Bayangkan gimana kalau kita diam seperti ini. Kemudian tiba-tiba ada burung di atas kepala kita. Dan kita ingin burung itu tidak lari. Jadi kita diam. Begitu sahabat ketika bersama dengan Nabi SAW. Apalagi kondisinya begitu. Kemudian Nabi bersabda begini. Innar rajulal muslim. Sesungguhnya seorang muslim itu. Yang diistiqamah dengan Islamnya. Istiqamah dengan imannya dan amal salihnya. Idza kana fi iqbalin minal akhirah wa qita'in minad dunya. Kalau dia sudah waktunya dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Ja'a malakul maut. Maka akan datang kepadanya malaikat maut. Dengan tampilan yang enak untuk dilihat.
Faqa'ada inda ra'sihi. Lalu duduklah malaikat maut itu di samping kepalanya. Wa yanzilu malaikatun minas sama. Lalu turunlah rombongan malaikat dari langit. Ka'anna wujuhahumus syams. Wajah mereka cerah seperti matahari. Ma'ahum akfanun minal jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan membawa bubuk pengharum dari surga. Fayaq'uduna maddal basar. Lalu mereka duduk karena jumlah mereka banyak. Sejauh mata memandang terlihat malaikat-malaikat rahmat itu. Kemudian malaikat maut itu mengatakan kepada orang yang akan meninggal itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai ruh, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang saleh, ukhruji ila rahmatin min rabbiki wa ridwan. Keluarlah, sambutlah keridhaan dan ampunan dari Tuhan. Maka ditarik. Rohnya ditarik jamaah sekalian, fatasil. Lalu dia mengalir. Seperti mengalirnya alma minas siqa. Air yang keluar dari teko. Pelan. Gampang keluar. Kemudian fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain. Malaikat-malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga itu tidak membiarkan ruh tersebut berada di tangan malaikat maut. Ketika sudah dikeluarkan langsung diambil oleh mereka, diletakkan di kain kafan yang dari surga itu. Ditaruh di kain kafan yang dari surga itu. Keluarlah saat itu aroma yang begitu harum. Kemudian dibawa roh itu dengan kain kafan tersebut oleh malaikat-malaikat rahmat menuju langit yang pertama. Dan ketika malaikat-malaikat rahmat itu berpapasan dengan malaikat-malaikat lain, aroma harum itu tercium. Rombongan malaikat lain itu mengatakan, "Ma hadhihi ruh?" Siapa ruh ini? Kenapa aromanya begitu harum? Dijawab, ini adalah fulan, ruhu fulan bin fulan. Atau fulanah binti fulan. Ini ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Sampai ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, terdapat pintu-pintu. Karena memang langit itu kalau dibuka jemaah sekalian ada pintu-pintunya. Di dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba." Dibukalah langit itu, ternyata di situ banyak pintunya. Dan di setiap pintu ada penjaganya. Dalam riwayat hadis ini disebutkan setiap penjaga menginginkan ruh yang akan masuk ke langit yang pertama itu melalui pintunya. Pinginnya setiap penjaga itu ingin menyambut. Semua malaikat itu ingin menyambut dia. Akhirnya masuklah ruh orang yang istiqomah dengan iman dan amal salehnya itu ke langit yang pertama. Masuk ke langit yang pertama, menuju langit yang kedua. Ketika menuju ke langit yang kedua, semua malaikat yang mulia, yang punya kedudukan di langit yang pertama semuanya ikut mengiringi ke langit yang kedua. Sampai ke langit yang kedua, hal yang sama terjadi. Masuk ke langit yang kedua, menuju langit yang ketiga, semua malaikat yang mulia yang ada di langit kedua ikut mengiringinya. Jadi tambah lama tambah banyak yang mengiringi ruhnya. Sampai langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala sambut dia dengan firman-Nya, "Ij'alu kitaba 'abdi fi 'illiyin." Jadikan kitab amalan hambaku itu fi 'illiyin, di tempat yang tinggi. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ini tempat tinggi
yang selalu dipantau oleh malaikat. Yashhaduhul muqarrabun, yang punya kedudukan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Setelah ditaruh di Illiyin, Allah katakan, kembalikan lagi ruh hambaku itu ke bumi. Kembalikan lagi ke tanah. Kenapa? Karena aku sudah berjanji, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kalian. Dari tanah ke tanah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah nanti kalian akan dibangkitkan. Ketika ruhnya sudah nyampe ke bumi, jasadnya sudah ada di kuburan. Dimasukkan kembali. Dia pun sekarang memasuki fase kehidupan baru. Rohnya dimasukkan. Dia berada di dalam kubur. Datang dua malaikat, Munkarun wa Nakir, yang kalau mendengar namanya saja kita sudah gemetar. Padahal dia tidak akan hanya datang, tapi dia juga akan melakukan interogasi. Dia akan menanyakan banyak hal. Man rabbuka wa ma dinuka, ditanya macam-macam. Masyarakat muslimin, orang-orang yang istiqamah dengan iman dan amal solehnya, dia merasakan takut. Cuman Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Allah berikan ketenangan kepada dia. Allah berikan kemampuan kepada dia untuk menghadapi situasi sesulit apapun. Kenapa? Karena dulu di dunia dia punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berada di kuburan, Allah tidak akan memberikan perasaan takut kepada dia. Allah tidak akan kumpulkan perasaan takut kepada Allah dan takut kepada munkar dan nakir. Allah berikan ketenangan. Maka ketika ditanya apapun, man rabbuka, siapapun, apapun pertanyaannya dia bisa menjawab. Dia pun bisa menjawab, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memang sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada seseorang, kekuatan kepada seseorang, kefasihan lidah kepada seseorang fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat saat dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Karena semua pertanyaan sudah bisa dijawab dengan baik. Allah Subhanahu wa taala terakhir mengatakan, "Shadaqa 'abdi." Hambaku itu benar. Semua jawabannya tepat. Tidak ada yang salah. Allah perintahkan, "Afrishu lahu minal jannah." Berikan kepada dia permadani dari surga. "Aksu lahu minal jannah." Beri dia pakaian dari surga. "Wa afsihu lahu." Berikan kepada dia kelapangan di dalam kuburnya. Allah berikan kelapangan. Allah berikan di dalam kuburnya. Allah berikan cahaya. Bahkan dibukakan untuk dia pintu surga. Dia pun mencium aromanya. Dan tak lama jemaah sekalian, tiba-tiba dia melihat ada orang di sebelah dia. Orang yang datang tampilannya enak untuk dilihat. Orang itu membawa kabar gembira. Absyir, berbahagialah engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan untuk, kata orang ini. Tapi yang mati ini mengatakan bahwa kamu tampilannya memang bagus. Kabar yang kau sampaikan juga bagus. Cuman saya nggak tahu siapa sebenarnya kamu. Man anta? Siapa engkau ini? Apa jawabannya jemaah sekalian? Ana amaluka salih. Aku adalah amal saleh. Jadi amal saleh itu akan dibentuk menjadi manusia yang akan menemani dia. Yang akan menemani dia menunggu, ya, menjalani kehidupan barzakh, menunggu hari kiamat.
Sehingga dia pun tidak akan merasa lama. Padahal kalau lamanya lama sampai hari kiamat. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Bukan hanya teman saja yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi amal-amal saleh itu akan Allah jadikan sebagai protektor, ya, penjaga dan pemberi keamanan buat dia di dalam kuburnya. Allah jadikan Allah jadikan sholat itu berada di arah kepalanya dia. Sementara puasa ada di sebelah kanannya. Kemudian zakat Allah taruh di sebelah kirinya. Dan semua amal-amal saleh dalam bentuk kesolehan sosial, berbagi, membantu orang, dan lain semacamnya, Allah taruh di sebelah kakinya. Dan setiap kali ada yang datang ingin mengganggu dia, maka penjaga-penjaga ini akan bereaksi. Salat akan mengatakan, kalau ada yang datang dari arah kepalanya yang akan mengganggu dia akan mengatakan, "Makibali madkhal." Kamu tidak punya jalan dari arahku untuk mengganggu orang ini. Kalau datang dari arah kanan, puasa yang mengatakan, "Makibali madkhal." Tidak ada jalan untukmu menuju orang ini dari arahku. Ini luar biasa. Pertanyaannya, siapa orang yang akan mendapatkan ini? Orang yang akan mendapatkan ini syaratnya adalah istiqomah dengan iman dan amal saleh. Ya. Iman dan amal saleh. Di sini makanya saya katakan di sini kita perlu berdoa. Ya. Selain berdoa supaya diberi taufik dan hidayah agar bisa beramal saleh. Yang kedua, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan kepada kita qabulul amal kita diterima. Ya, yang ketiga, mohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, ya. Berikan keistiqomahan dalam iman dan amal saleh ini. Dan ini penting berdoa jemaah sekalian. Karena kita lihat riwayat ini menyebutkan bagaimana peran amal saleh, ya, bagaimana Allah nanti akan jadikan dia menghadapi kesulitan di akhirat itu menjadi mudah. Kesulitan itu berubah menjadi mudah. Kemudian bagaimana Allah jadikan amal itu akan menjadi teman dia, teman yang akan menemani dia. Mungkin wallahu alam berapa ribu atau berapa juta tahun, wallahu a'lam, ya. Kalau kita pikir Nabi Adam sampai sekarang sudah belum selesai itu, ya, masih di alam barzakh dia sampai sekarang, ya, karena kita nggak tahu kapan hari kiamat itu. Amal saleh punya peran yang luar biasa. Dan bagaimana Allah menjadikan salat, menjadikan puasa kita, menjadikan zakat dan amal-amal saleh lainnya menjadi penjaga bagi kita. Ini kan karunia yang luar biasa jemaah sekalian yang Allah berikan kepada orang yang bisa istiqomah dengan iman dan amal salehnya. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau besar pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bisa istiqomah dengan iman dan amal saleh. Ini pertanda bahwa istiqomah itu bukan urusan yang mudah. Ya, bukan urusan enteng, tapi urusan yang berat. Kalau urusannya enteng jemaah sekalian, istiqomah itu urusan enteng, mungkin pahalanya tidak sebesar ini. Cukup dikasih kipas angin aja sudah cukup. Ya, hadiah gelas saja bisa. Tapi hadiahnya besar. Ini menunjukkan, ya, istiqomah itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Kan biasanya begini. Memang berbanding lurus kesulitan dengan pahala yang akan didapatkan. Sebuah pekerjaan kalau risikonya besar, maka yang akan didapatkannya besar juga.
Kalau kecil ya kecil juga. Ya, seperti apa misalnya? Lomba kalau 17-an itu ada lomba panjat pinang sama makan kerupuk. Kira-kira mana yang lebih besar? Hadiahnya lomba makan kerupuk atau panjat pinang? Panjat pinang, ya. Gak ada ceritanya makan kerupuk hadiahnya umroh gitu. Tak mungkin. Tak mungkin lagi. Kenapa panjat pinang itu lebih besar pahalanya? Ya karena risikonya besar, ya. Risikonya besar. Tahu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu ketika diperintahkan untuk istiqomah dengan ayat yang khusus ada di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Di surat Hud Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad kama umirta. Persis seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Setelah ayat ini turun jemaah sekalian di surat Hud ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam senyumnya jadi sedikit, jarang tertawa. Beliau lebih serius lagi. Kenapa? Karena perintah ini berat. Sampai satu saat Sayyidina Abu Bakar itu datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, araka syibta." Saya lihat Anda ini beruban ya Rasulullah. Anda beruban. Jadi karena Nabi itu ada ubannya jemaah sekalian. Tidak banyak Nabi. Ya, Nabi juga beruban tapi tidak banyak karena kondisi badannya itu fit, ya, sehat Nabi SAW. Nah, apa kata? Jadi menarik kalau Sayyidina Abu Bakar yang sudah kenal dengan Nabi mulai dari di Mekah, ya, kemudian jadi mertuanya, ya, kok tiba-tiba di Madinah mengatakan araka syibta, aku melihat Anda sekarang beruban ya Rasulullah, ya, beruban. Kata Nabi SAW, ya, naam, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban itu adalah surat Hud yang tadi ada perintah untuk istiqamah. Ya. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud. Kemudian wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya surat Hud. Dan yang dimaksud dengan saudara-saudara surat Hud adalah surat-surat pendek yang biasanya ada di akhir-akhir Al-Quran yang banyak menceritakan tentang kehidupan akhirat, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang nikmat surga, tentang azab neraka dan lain semacam. Ini yang ada di pikiran Nabi, ya. Bagaimana orang bisa beristiqamah dan bisa selamat dari neraka Allah dan azabnya dan bisa mendapatkan surga dan kenikmatan. Ini yang ada di pikiran Nabi sampai akhirnya Nabi berubah. Kan tapi kalau masalah ubannya insya Allah kita bisa saingin. Iya. Insya Allah kita semua bisa nyaingin Nabi. Masalah uban. Bukan masalah penyebabnya Nabi. Ya. Kalau Nabi beruban penyebabnya itu. Kalau kita ini beruban penyebabnya apa coba sekalian? Mikirnya utang coba sekalian. Ya. Mikirnya tunyan ya, pun kita. Ya. Ini ya jemaah sekalian. Jadi memang berat, ya. Makanya menjadi penting selalu berdoa. Apa doanya tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi tidak cukup berdoa saja. Tapi tidak cukup berdoa. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah adalah mencari lingkungan yang tepat untuk bisa istiqomah. Nyare cakancaan setepak. Sebab kata Nabi SAW, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu kesadaran beragamanya tergantung siapa yang menjadi teman dekatnya. Lingkungan, jadi pengajian yang diadakan setiap pekan seperti ini, ya, ini sebenarnya salah satu usaha untuk membuat lingkungan yang saling mendukung.
untuk bisa saling bisa mendukung, saling bisa mengingatkan agar kita bisa istiqomah. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kepada semua yang terlibat di dalam pelaksanaan pengajian pekan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.